Hai teman-teman, kembali lagi dengan Kram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Jatuh Cinta Kepada Hantu Tampan. Cerita ini ditulis oleh Kak Ramdan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Tidak ada apa-apa selagi kamu belum punya pacar, ucap Milo. Kamu bisa baca pikiranku? Milo mengangguk. Dari kapan? Sambungku. Sejak aku menciummu, balasnya. Duh, gawat. Apanya gawat? Tanyanya. Enggak ada. Kamu bisa berhenti baca pikiran aku enggak? Aku belum bisa mengendalikannya. Kamu harus cepat bisa mengendalikannya. Kenapa? Soalnya itu membuatku tidak nyaman. Baiklah. Sekarang aku akan belajar untuk tidak membaca pikiranmu. Sip. Angkot terus melaju. Tak terasa aku sudah tiba di depan gang, dekat rumah. Milo sudah turun duluan, berdiri di dekat pintu. Minggir, batinku. Aku tidak mau jika tanpa sengaja menyentuhnya. Bagaimanapun, hanya tinggal satu sentuhan lagi. Kami pun berjalan menyusuri gang. Aku meminta Milo untuk menjaga jarak agak jauh. Milo, panggilku. Iya? Aku pengen tahu alasan kamu melakukan itu. Melakukan apa, Kara? Kenapa kamu menolong dan menciumku, padahal kamu tahu kalau hanya tersisa 2 sentuhan? Aku tidak bisa melihat kamu terluka. Aku bakal lebih terluka kalau kamu menghilang selamanya. Kenapa begitu? Bukannya kamu tidak suka denganku? Kata siapa? Balasku, lalu berlari masuk ke dalam rumah. Ada apa lari-larian, Kar? Tegur ibu yang sedang duduk di ruang tengah. Aku mengecup punggung tangannya. Kara sakit perut, Bu. Balasku, lalu berjalan cepat ke kamar. Saat ku buka pintu kamar, Milo sudah duduk di kursi, dekat meja belajar. Jadi apa kamu juga menyukaiku? Tanyanya. Menurut kamu? Aku tidak tahu. Kamu kan bisa baca pikiranku. Tadi kamu memintaku untuk tidak membaca pikiranmu. Sekarang coba baca pikiranku. Iya Milo, aku suka sama kamu. Milo tersenyum lebar dan berdiri, kemudian berjalan menghampiriku. Aku ingin sekali memelukmu, tapi aku tak bisa. Ya, sebaiknya jangan. Kamu harus tetap jaga jarak dariku. Satu lagi, kalau aku tersandung atau jatuh jangan menolongku. Luka kecil itu tidak sebanding sama kehilangan kamu. Milo kembali mengembangkan senyum. Sebaiknya kamu juga harus berhati-hati. Sebaiknya kamu juga harus berhenti membahayakan diri sendiri, Kara. Dari sebelum ada kamu, aku memang sudah ceroboh. Coba kamu lihat luka-luka ini. Aku menunjukkan bekas luka di kaki dan tangan. Makanya aku datang untuk melindungimu, Kara. Iya, tapi untuk sekarang jangan terlalu berlebihan, oke? Baiklah, walaupun di tubuhmu banyak luka, kamu tetap cantik, Kara. Kalau itu sih emang dari dulu. Balasku seraya menyimpan tas, lalu berjalan ke kamar mandi. Jangan ikut. Aku juga tahu, Kara. Seharian ini aku menghabiskan waktu di dalam kamar, menonton film bersama Milo. Walau duduk kita saling berjauhan, tapi itu cukup untuk membuatku sangat senang. Kapan lagi bisa nonton sama hantu tampan? Dulu kamu suka nonton film gak? Tanyaku memecah keheningan. Lumayan, balasnya. Apa film favoritmu? Aku tidak ingat. Aku kira setelah 4 kali sentuhan kamu bakal ingat lebih banyak. Ternyata sama saja. Aku juga heran, Kara. Apa kamu pernah nonton bioskop? Sepertinya pernah. Apa kamu ingat bentuk motor kamu dan mobil yang menabrakmu? Milo menoleh kepadaku. Kenapa kamu terus mengajukan pertanyaan seperti itu? Aku cuma penasaran. Kamu itu meninggal di tahun berapa, biar aku bisa mengira-ngira. Kamu bisa memulai dengan bertanya, seragam mulai digunakan tahun berapa? Benar juga. Tapi nanya ke siapa? Coba tanyakan pada orang yang berada di sekolahku. Oh enggak deh, malu.
Berarti kamu tidak akan pernah tahu kapan aku meninggal. Biarin deh. Kami pun lanjut menonton film hingga larut malam. Milo yang tadinya kaku dan datar, kini sudah mulai ekspresif. Ia jadi sering tersenyum, bahkan sesekali tertawa lepas. Sama halnya dengan manusia. Apa mungkin ini gara-gara ingatannya perlahan-lahan kembali, sehingga ia bisa menjadi manusia seutuhnya. Dalam hati kecilku berharap ia bisa menjadi sosok yang nyata, sosok yang bisa ku pegang sepuasnya, sosok yang bisa ku ajak jalan-jalan berdua. Jika itu terjadi, mungkin aku menjadi orang paling beruntung di dunia. Apa yang kamu pikirkan, Kara? Tanya Milo yang bersandar di tembok. Kamu? Aku? Tentang apa? Aku berandai-andai kamu bisa menjadi manusia. Itu tidak mungkin, Kara. Aku sudah meninggal. Aku pernah beberapa kali menonton drama Korea tentang arwah yang bergentayangan. Ternyata ia belum mati, tapi tubuhnya masih terbaring koma di rumah sakit. Kamu terlalu banyak menonton film. Itu tidak mungkin terjadi. Aku hanya berharap itu semua terjadi, Milo. Harapanmu terlalu tinggi. Jika terjatuh maka akan terasa sangat sakit, balasnya. Aku pergi dulu, imbuhnya. Kamu mau kemana? Seperti biasa, aku ingin menghabiskan malam sambil menatap bintang. Baiklah. Selamat malam, cantik, ucapnya lalu menghilang. Selamat malam, ganteng, gumamku. Pagi ini terasa begitu dingin. Ku tatap jendela melihat rintik hujan yang turun sejak semalam. Dari saat bangun tidur, aku tak melihat kehadiran Milo. Apa mungkin ia sedang berteduh di suatu tempat? Tapi kan Milo itu hantu, gak mungkin kehujanan. Aku bangkit dari kasur. Jujur, malas sekali mandi karena airnya sudah pasti dingin. Kamu harus mandi, Kara, ucap Milo yang tiba-tiba muncul di belakangku. Biasaan deh, munculnya tiba-tiba gitu, omelku. Maaf. Ngomong-ngomong, kamu kemana saja? Aku tidak kemana-mana, hanya berjalan-jalan di sekitar sekolah. Oh, aku kira kamu lagi berteduh. Memang, jika hujan begini kebanyakan bangsa kami pergi berteduh. Jangan bercanda deh. Aku tak percaya dengan apa ucapannya. Untuk apa hantu berteduh? Aku tidak bercanda, Kara. Makanya mulai sekarang, kamu harus menutup jendela kamar bila hari hujan. Takut ada yang numpang berteduh. Jangan aku takutin. Aku sedang tidak menakut-nakutimu. Mending aku mandi. Bagus. Ku ambil handuk yang tergantung di dekat pintu, kemudian berjalan ke kamar mandi. Milo, kamu pergi dulu, teriakku dari dalam kamar mandi. Ku buka pintu lalu mengintip keluar. Milo, tanya ibu yang sedang menaruh seragam di atas kasur. Ibu, kulihat Milo tidak ada di dalam kamar. Ish, pergi tidak bilang-bilang. Milo apa, Kar? Tanya ibu lagi. Bu, dingin-dingin gini kayaknya enak banget minum Milo hangat, elaku. Ibu gak pernah stok Milo. Terus maksudnya pergi dulu apa? Ibu salah dengar kali. Jelas banget ibu dengar. Ya sudah, Bu, jangan dibahas, sautku seraya berjalan menghampirinya. Sebelum pergi, kamu sarapan dulu. Di dapur ada nasi goreng, ucap ibu seraya berjalan keluar kamar. Oke, Bu. Milo pergi kemana lagi? Pikirku sembari memakai baju seragam. Milo, panggilku, tapi ia tak muncul. Setelah merapikan buku dan berdandan, aku pergi ke dapur untuk sarapan. Kar, jangan lupa pakai payung, ucap ibu. Iya, Bu. Ku tatap langit yang begitu gelap. Entah kenapa, ingatanku kembali pada kejadian seminggu lalu, saat pertemuan pertamaku dengan Milo. Milo mana sih? Batinku seraya membuka payung. Apa ya sudah kembali ke sekolah? Enak sekali ya jadi hantu. Bisa pergi kemanapun dengan cepat, tanpa harus macet-macetan di jalan. Ya, beginilah rutinitas pagi hari di Jakarta. Macet, apalagi ditambah hujan. Jalanan condet yang terbilang sempit sudah dipenuhi oleh mobil. Semoga saja hari ini tidak terlambat ke sekolah. 1 jam kemudian, aku masih terjebak macet.
Duh, bentar lagi gerbang sekolah ditutup, gerutuku. Kalau jalan kaki dari sini lumayan jauh, namun ada kemungkinan bisa sampai lebih cepat. Bang, kiri, teriakku. Kemudian membayar ongkos dan turun dari angkot. Aku berjalan kaki menyusuri trotoar. Ternyata lumayan banyak siswa yang berpikiran sama denganku. Duh, basah dari sepatu, gumamku saat melihat banyak genangan menghadang. Di saat seperti ini aku butuh sekali kehadiran Milo untuk membawaku terbang melayang melewati genangan air. Hayalan kamu terlalu tinggi, Kara, saut Milo yang tiba-tiba berjalan di sampingku. Kan aku udah bilang, jangan keseringan baca pikiranku, protesku. Salahmu sendiri, dari tadi selalu menyebut-nyebut namaku. Harusnya kalau dipanggil itu langsung datang. Aku sedang asyik berkeliling sekolah. Ngapain? Kan gak ada orang. Ada? Masa sih? Tuh, lihat saja. Milo menunjuk antrian mobil yang masuk ke sekolahnya. Sungguh sebuah kesenjangan sosial. Siswa sekolahku harus berjalan kaki melewati hujan, sementara siswa sekolah Milo rata-rata menaiki mobil pribadi. Hidup keluarga kaya tidak selamanya enak, Kara, ucap Milo, laki-laki yang membaca pikiranku. Setidaknya lebih enak nangis di dalam Lamborghini daripada di angkot, sautku. Apa kamu udah ingat sama keluargamu? Imbuhku. Belum. Mungkin kamu harus menyentuhku sekali lagi. Setelah itu aku akan menghilang. Kalau itu bisa membuat kamu senang, aku tidak apa-apa kok. Begini saja aku sudah bahagia, Kara. Aku tersenyum bahagia seraya melirik rambut Milo yang basah. Itu membuatnya terlihat semakin tampan. Ternyata hantu bisa kehujanan juga, batinku. Kan sudah ku bilang kalau bangsa kami biasanya berteduh saat hujan. Iya, aku ingat kok. Hati-hati masuk angin. Itu tidak mungkin, Kara. Siapa tahu bisa sakit juga. Aku pergi dulu ya, pamitnya saat aku sudah dekat dengan gerbang sekolahnya. Mau kemana? Mau mengeringkan rambut di sekolahku. Sampai jumpa lagi, Kara. Oke, bye Milo. Sudah memasuki jam istirahat, tapi hujan tidak juga berhenti. Awet banget ya hujannya, ucap Tuti. Iya, aku jadi malas ke kantin, balasku. Emang lupa makanan lagi? Kagak. Ya, penonton kecewa. Padahal nasi uduk kemarin enak banget. Nggak mungkin bikin tiap hari juga kalian Tut. Ya udah, ke kantin yuk, ajaknya. Lo berangkat sendiri aja Tut, gue belum lapar. Ah, masa? Lo lagi kagak ada masalah sama Milo kan? Nggak ada. Tapi gue perhatiin dari pas masuk kelas, gelisah banget. Emang si Milo ngilang lagi? Ada kok di sekolahnya. Ah elah, cuman LDR, beda sekolah aja udah gundah-gulana lu. Gue lagi gak galau Tut, omelku. Namun hati ini berkata lain. Ada perasaan tidak enak yang berusaha ku sangkal. Apakah ini ada hubungannya dengan Milo? Gue ke kantin dulu ya, Kar. Salam buat Milo. Oke. Sebenarnya dari tadi aku mencoba memanggil Milo, tapi ia tidak datang juga. Entah apa yang sedang ia lakukan di sekolahnya. Tak terasa, sudah 15 menit berlalu. Teman-temanku sudah mulai masuk ke dalam kelas. Begitu pula Tuti yang terlihat sumringah. Ada apa senyum-senyum gitu? Tanyaku, heran. Gua tadi ketemu si Sri di kantin, balasnya serai duduk. Terus, gue tanyain lah, apa dia pernah lihat si Milo? Terus jawaban dia apa? Katanya dia pernah lihat si Milo lagi jalan sama lu. Cuman apa? Kalau ngomong jangan dipotong-potong. Cuman katanya seragam sama mukanya banyak darahnya. Serem banget sih. Lu kok bisa bilang dia ganteng? Oh, itu emang wujud aslinya Tut. Gue udah pernah lihat kok. Tapi kalau sama gue sih, dia pakai muka gantengnya. Tetap aja, Kar. Gue ngebayanginnya aja serem. Ya gak usah dibayangin. Dia di sini kak. Kok gue merinding? Kagak ada. Lu terlalu lebay Tut. Hujannya makin gede, ucap Tuti sembari menatap jendela. Iya nih,
untung gue bawa payung, sautku. Ntar baliknya bareng ya, Kar. Hah? Lu mau keliling naik angkot lagi? Ya enggak sih, gue mau naik taksi online. Terus ngapain bareng gue? Soalnya gue gak bawa payung. Masa harus nungguin mobil sambil hujan-hujanan sih? Tega banget lo, Kar. Ah yalah, makanya kalau hujan tuh bawa payung. Bel pulang sekolah berbunyi. Sebelum aku dan Tuti berjalan ke gerbang sekolah, ia sudah terlebih dahulu memesan taksi online. Udah main dekat, yuk, ucap Tuti. Kami pun bergegas menuju gerbang. Diam kali Tut, badan gue kena hujan nih, protesku. Gue juga kena, lagian bawa payung kecil amat. Udah numpang protes lo. Setibanya kami di gerbang, Tuti masih sibuk dengan ponselnya. Mana mobilnya? Tanya aku. Katanya ada di seberang. Suruh muter aja. Macet, Kar. Ah elah, ya udah buruan. Kami menyeberangi jalan. Lu yakin kakak mau ikut? Enggak deh. Lu tahu sendiri jalanan ke rumah gue kalau hujan kayak gimana. Oke deh, gue duluan ya. Tuti memasuki mobil, sementara aku harus menyeberang lagi. Aku berjalan melewati antrean mobil. Kulihat Milo sedang berdiri di seberang. Bergegas, aku menghampirinya. Kara, awas! Teriaknya. Aku menoleh cepat ke samping kiri, melihat sebuah motor melaju begitu cepat ke arahku. Milo, gumamku. Tiba-tiba, Milo sudah berdiri di depanku, kemudian memelukku erat. Lain kali kalau kamu nyebrang jalan, lihat kanan kiri, Kara, bisiknya. Aku merasakan benturan yang cukup keras, hingga tubuh ini melayang di udara. Namun Milo tetap memelukku, tidak melepaskanku. Tubuhku menghantam aspal, rasanya sakit sekali. Seketika itu, pandanganku menjadi gelap. Kara, terdengar suara orang memanggil namaku. Perlahan aku membuka mata, terlihat Tuti sedang duduk di sampingku. Kar, aku melirik ke kiri dan ke kanan, mencari keberadaan Milo. Milo, ucapku pelan. Emang si Milo kenapa? Tanya Tuti. Kayaknya dia udah pergi, Tut. Kemana? Tadi dia nolongin gue. Pantesan lukanya cuma dikit doang. Mungkin kalau nggak ditolongin, lu udah dibawa ke rumah sakit. Emang ini di mana? Ruang UKS. Tadi pas Surya sama satpam gotong lu kesini. Lu belum bilang Milo pergi kemana? Dia udah ngilang selamanya. Hah? Kok bisa? Tadi dia nyentuh gue. Padahal tahu kalau itu sentuhan terakhirnya. Ah iya, gue baru ingat. Apa nggak ada cara buat balikin dia lagi? Gue nggak tahu, Tut. Ya udah, sekarang mending lu fokus ke badan lu sendiri dulu. Nanti kalau udah sehat baru kita cari Milo. Aku bangkit. Gue nggak kenapa-napa kalian, Tut. Pintu terbuka. Terlihat ibu masuk ke dalam. Lu nelpon ibu gue? Bisikku. Tuti mengangguk. Dengan langkah cepat ibu menghampiriku. Terlihat wajahnya begitu panik, serta ada bekas air mata. Kara, ucapnya seraya memelukku dan menangis. Ibu sudah takut kamu kenapa-napa. Kara, cuman lecet dikit aja kok, Bu. Balasku. Tadi Tuti bilang kepala kamu kebentur aspal, terus pingsan. Aku melotot ke arah Tuti. Ia malah cengengesan. Bu, pulang, ucapku. Lo yakin, Kar? Gak mau diperiksa dulu ke rumah sakit? So, Tuti. Aku kembali melotot padanya. Bener kata Tuti, kita ke rumah sakit dulu. Takut ada luka dalam. Gak usah, Bu, sautku seraya duduk di pinggir ranjang. Hati-hati, Kar. Ibu menuntunku berdiri. Lo bisa jalan, Kar? Tanya Tuti. Dari dulu juga bisa. Sautku seraya melangkah. Kurasakan nyeri di pergelangan kaki. Tuh kan, kita ke rumah sakit saja, ucap ibu. Cuma keselio aja, Bu. Nanti di rumah tinggal panggil Mak Dewi aja buat diurut. Ya sudah, kalau ada yang sakit langsung bilang ke ibu. Oke. Ibu dan Tuti membopongku keluar ruangan.
Guru dan beberapa murid lain terlihat heran dengan kondisiku. Pengendara motornya masih ditahan di ruang guru, ucap Pak Budi, guru kimia. Lepasin aja Pak, saya nggak kenapa-napa, ucapku. Kar, dia udah nabrak lo, masa dilepasin gitu aja? Setidaknya minta maaf atau ganti rugi, so Tuti. Gak usah lah, gue juga salah soalnya. Kamu yakin mau dilepaskan saja? Tanya Pak Budi. Gimana menurut ibu? Tanya aku. Terserah kamu saja, balas ibu. Yakin Pak? Kami lanjut berjalan. Saat melewati ruang guru, sang pengendara motor datang menghampiri. Ia berkali-kali minta maaf sambil berurai air mata. Saya juga salah kok mas, ya pernah ngeliat kanan kiri, ucapku. Maaf banget ya, motornya sampai hancur begitu. Imbuhku sembari melihat motor yang terparkir di depan ruang guru. Bagian depannya sudah hancur, pasti benturannya begitu keras. Kira-kira apa yang dirasakan Milo saat menahan benturan itu dengan tubuhnya? Kar, dari tadi kamu diam saja. Apa ada yang sakit? Tegur ibu kepadaku, yang dari tadi menatap jendela. Enggak bu, sautku. Dia lagi galau tante, timbal Tuti. Sontak aku mengarahkan lirikan tajam kepadanya. Kalau kenapa? Apalagi banyak pikiran atau tugas sampai kamu bisa ketabrak itu? Ucap ibu. Nggak ada tugas kok Tan, saut Tuti. Terus kalau kenapa? Masalah cowok Tan. Kini aku melotot kepadanya. Kamu tuh masih SMA, harusnya lebih fokus belajar. Apalagi sebentar lagi ujian nasional kan. Bener tuh Tan, kerjaan Kara di sekolah pacaran mulu. Suka TKT sintut, bohong bu. Sekarang pacarnya udah pergi Tan, ngilang. Kalau dia sudah pergi jangan dipikirkan lagi, ucap ibu. Tukar, udah jangan dipikirin terus si Milonya. Aku kehabisan kata-kata dengan celotehan Tuti. Milo, tadi pagi kamu manggil-manggil nama Milo di kamar mandi, ucap ibu. Ya ampun Kar, parah. Tuti pura-pura terkejut. Pikiran lu jangan jorok Tut, balasku. Ibu pernah ngehayal punya pacar artis gak? Imbuhku. Pernah, pas masih seumuran kamu, balas ibu. Nah, sekarang Kara juga begitu bu. Milo itu nama panggilan artis Korea, cakep banget. Kara ngefans pokoknya sama dia. Tuti mau membuka mulutnya, namun aku lebih dulu mendelik kepadanya. Iya cakep, coba tunjukin fotonya deh Kar, biar tante tahu, so Tuti. Astaga nih anak. Iya, cakep apa sih? Sampai namanya disebut-sebut terus, ucap ibu. Ku ambil ponsel di dalam tas lalu membuka Google. Setelah itu, aku mengetik Cha Eun-woo di kolom pencarian. Nih bu, kutunjukkan fotonya. Wah, emang ganteng sih. Ibu cuma taunya Lee Min Ho aja, ucap ibu. Aku langsung bernafas lega saat ibu percaya, asalkan Tuti tidak mengacaukannya lagi. Emang cakep bu, saut Tuti. Ah, syukurlah. Tak terasa kami sudah sampai di depan gang rumahku. Bergegas kami turun. Setibanya kami di rumah, aku langsung mengganti baju dan berbaring di kasur, ditemani sahabatku yang paling cerewet. Si Milo beneran hilang Kar? Tanya Tuti. Aku mengangguk pelan, berusaha menahan rasa sedih. Selamanya? Tanyanya lagi. Iya, kutundukkan pandangan. Seketika itu bulir-bulir bening dari mataku mulai mengalir di pipiku. Ya, Kar jangan nangis, ucap Tuti. Gue dari tadi berusaha berpikir positif kalau Milo bakal muncul lagi, tapi sampai sekarang dia nggak muncul-muncul. Ucapku terisak. Kenapa sih gue ceroboh banget? Seandainya tadi gue nggak buru-buru nyebrang, pasti Milo masih di sini nemenin gue. Sambungku. Udah Kar, mungkin ini juga yang terbaik buat Milo. Dia bisa pergi dengan tenang, gak kentangan lagi. Tapi gue sayang banget sama dia Tut. Sadar Kar, dia itu bukan manusia. Dunia kalian berbeda. Gue sadar banget, tapi mau gimana lagi, udah terlanjur sayang.
Sekarang mending lo move on, Kar. Cowok di sekolah banyak. Ya tapi gak ada yang mirip Milo. Lo carinya ke sekolah Edmund lah. Nongkrong lagi kayak dulu di depan sekolahnya. Siapa tahu ada yang nyantol. Tuh, lo malah ngingetin masa-masa kelam kita. Sekarang perasaan norak banget. Lebih tepatnya udah sadar diri kalau remahan rengginang kayak kita gak bakal dilirik. Tapi Milo lirik gue tuh hantu tapinya. Sekarang mending lu ikhlasin aja kepergian dia. Ikhlas, sebuah kata yang sulit dilakukan. Dari tadi, mata ini terus meneteskan air mata setiap mengenang momen kebersamaanku dengan Milo. Padahal baru seminggu aku mengenalnya. Kenapa rasa kehilangan ini begitu berat? Setiap kali ku coba memejamkan mata, wajah Milo selalu muncul. Namun, aku paksakan untuk tidur, meski dengan bantal yang agak basah, berharap ia datang ke dalam mimpiku. Kara. Sayup terdengar suara orang memanggilku, mirip sekali dengan suara Milo. Bangun, bisiknya, disertai sentuhan dingin di pipiku. Perlahan, kubuka mata yang terasa begitu perih, melihat ada seseorang yang berdiri di samping kasur. Dari celana mirip sekali dengan Milo, teriakku sambil menengadah. Hai Kara. Milo tersenyum, tampan sekali. Apa ini mimpi? Tanyaku. Mungkin. Aku mengucuk mata. Oh, sakit sekali. Kenapa mata kamu merah dan bengkak seperti itu? Tanya Milo. Gara-gara kamu. Aku. Jangan pura-pura nggak tahu deh. Katanya bakal menghilang selamanya. Kok sekarang muncul lagi? Kamu bohongin aku? Milo menggelengin kepala. Aku juga tidak tahu akan seperti ini, Kara. Memangnya kamu tidak suka aku kembali? Ya, aku mengalihkan pandangan seraya tersenyum tipis. Senang sekali akhirnya bisa bertemu Milo lagi. Ya sudah, aku pergi lagi. Jangan, cegahku seraya bergerak. Au. Pinggang ini terasa sakit sekali. Kamu tidak apa-apa, Kara? Tanya Milo. Kamu ngeliat? Aku menunjukkan luka lecet di tumit dan siku tangan, serta beberapa bagian tubuh yang bengkak dan kebiruan. Maafkan aku. Nggak usah minta maaf. Ini semua salahku. Beruntung kamu menolongku. Kalau tidak, mungkin kita bakal bertemu di dunia hantu. Tidak semudah itu, Kara. Meskipun kamu menjadi hantu, kita belum tentu bisa bertemu. Malahan, aku ingin sekali hidup kembali, supaya kamu bisa memperkenalkanku dengan teman-temanmu. Wih, bisa heboh satu sekolah karena pacaran sama anak Edmund. Tapi kalau kamu hidup kembali, belum tentu juga kita bisa saling kenal, apalagi dekat. Bisa jadi, tapi siapa tahu takdir mempertemukan kita kembali. Seperti sekarang ini, sautku seraya duduk di tepi kasur berusaha berdiri, tapi kaki ini masih begitu sakit. Milo berjalan menghampiriku. Biar ku bantu. Jangan, nanti kamu ngilang lagi. Aku tidak akan menghilang, Kara. Balasnya seraya merangkulku dan membantu berdiri. Akhirnya aku bisa menyentuhnya lebih lama. Ku tatap wajah tampannya. Seketika itu tubuh ini rasanya lemas, ingin bersandar di dadanya yang bidang. Sampai kapan kita akan tetap seperti ini? Tanya Milo. Sampai kamu bosan, balasku. Baiklah. Milo menatapku, lalu perlahan mengembangkan senyumnya. Kamu cantik, Kara. Tubuhku seperti melayang di udara, diikuti aliran darah yang mengalir begitu cepat. Wajahmu memerah, Kara, ucapnya halus. Pintu kamar terbuka, spontan Milo melepaskan rangkulannya hingga membuat tubuhku terjatuh ke kasur. Kara, teriak ibu, panik dan berlari mendekatiku. Kamu mau kemana sih? Kara mau ke kamar mandi, Bu, sautku. Lain kali panggil ibu, kaki kamu kan masih sakit. Iya, Bu, ku tatap Milo yang berdiri di sudut kamar. Jangan pergi, batinku. Milo tidak menghilang lagi. Dari tadi ia menemaniku di dalam kamar. Apa kamu tidak ada kegiatan lain selain menonton film? Tanya Milo yang berbaring di sampingku. Kalau aku sehat, pasti sudah ngajak kamu jalan-jalan, sautku sembari menoleh kepadanya. Jadi kita akan di kamar seharian? Yap, tunggu aku sembuh baru kita jalan-jalan.
Aku pengen banget datang ke tempat kamu, biasa ngeliat bintang. Kamu tidak akan bisa ke sana, Kara. Selama masih di bumi, aku pasti bisa ke sana. Emang di mana tempatnya? Tebak. Gunung. Milo menggelengkan kepala. Bukit. Ia kembali menggelengkan kepala. Terus di mana? Di atas gedung sekolahku. Aku gak mungkin ke sana lah. Milo tertawa. Jangan keras-keras, ini sudah malam. Tenang saja, tidak akan ada yang mendengar suaraku. Oh iya Milo, apa malam ini kamu akan pergi ke sana? Kemana? Ke tempat kamu biasa melihat bintang. Sepertinya tidak. Malam ini aku akan menemanimu saja. Soalnya kamu sama indahnya dengan bintang-bintang itu. Mulai deh gombal. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.